Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai kesalahan dalam pengukuran dan ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi ada dua macam ya, kesalahan dan ketidakpastian. Kita bahas dulu kesalahan. Kesalahan pengukuran ini ada dua macam. Yang pertama adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis. Menurut buku halaman 41 ya, kesalahan sistematis ini berkaitan dengan pengaturan alat ya. Bisa karena kalibrasinya nggak bener. Nah, dimaksud kalibrasi itu pengukuran awalnya itu tidak di nol, harusnya di nol, tidak di nol, maka timbul kesalahan. Yang kedua, kesalahan karena pengaruh lingkungan yang tidak bisa dihindari ya, lingkungan tempat pengukuran. Kemudian kesalahan paralak. Paralak itu apa? Paralak itu sudut pengamatan. Sudut pengamatan. Jadi misalnya ini benda, terus diukur sama penggaris. Ini bendanya diukur sama penggaris. Ini cara mengamatinya kalau dari sini ketepatan ini bendanya ya. Nah, ini skalanya ya. Kalau diukur dari sini, dilihat dari sini ya. Kalau dilihat dari sini itu yang terlihat skala ini. Tapi kalau dilihat dari sini yang terlihat skala ini. Jadi kesalahan pembacaan skala ini disebut kesalahan paralak. Ini salah satu kesalahan sistematis. Kesalahan-kesalahan ini dapat dihilangkan dengan meminimalisir ya. Kesalahan-kesalahan ini dapat dihilangkan dengan meminimalisir. Dengan cara apa ya? Bekerja lebih teliti, kemudian kalibrasinya harus lebih tepat. Nah, yang kedua adalah kesalahan acak. Kesalahan acak. Kesalahan acak ini disebabkan karena ketidaksempurnaan manusia dan alat ukurnya. Jadi di halaman 41 itu dituliskan berasal dari mana kesalahan acak ya, berasal dari manusianya, manusia yang mengukur. Yang kedua berasal dari alatnya, berarti desain alatnya. Kesalahan ini dapat diminimalisir dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Kalau ini dikurangi kesalahannya dengan pengukuran berulang-ulang gitu. Kalau yang di sini tadi diminimalisir dengan meminimalisir penyebab terjadinya kesalahan. Contoh yang biasanya kita lihat itu ada timbangan di pasar-pasar, itu ada timbangan emas gitu. Timbangannya itu ada di sini. Terus ditutupi oleh kaca ya, jendela kaca. Ini salah satu contoh untuk mengukur, meminimalisir kesalahan dari lingkungan gitu. Nah, yang kedua kita bahas mengenai ketidakpastian.
ketidakpastian pengukuran. Macam-macamnya apa saja? Yang pertama adalah ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak. Mutlak di dalam satu pengukuran atau berkali-kali pengukuran pasti ada ketidakpastian. Nah, seberapa besar penyimpangannya yaitu bisa dilihat dari nilai rata-ratanya. Jadi kalau di sini ada rumusnya ya, ketepatan. Ketepatan itu adalah 1 dikurangi delta X per X rata-rata. Delta X ini apa? Delta X ini adalah simpangan ya. Simpangannya. Artinya apa? Kalau berkali-kali mengukur misalnya dapat data 1,2 selama 10 kali 1,2 ya, berarti delta X nya itu adalah 0, tidak ada simpangan 0. X rata-ratanya 1,2 sehingga ketepatannya 1 dikurangi 0 1, sangat tepat dan itu tidak mungkin. Nah, yang kedua adalah ketidakpastian relatif. Ini sudah kita bahas. Ketidakpastian relatif. Ini rumusnya delta X per X dikali 100%. Sudah kita bahas ini. Delta X per X rata-rata dikali 100%. Nah, yang ketiga adalah ketidakpastian mutlak pengukuran tunggal. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Ini ada rumusnya yaitu ketidakpastian adalah setengah kali skala terkecil. Itu kemudian ada ketidakpastian pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran berulang. Ini keliru ya, B-nya harusnya kecil ya. Berulang. Ini sudah kita bahas juga bahwasanya penulisan hasil pengukuran itu adalah X plus minus delta X, dimana X rata-rata ada rumusnya sendiri ya. X rata-rata ini adalah sigma X per N, sigma X per N. Kemudian ketidakpastiannya adalah 1/n akar N sigma xi kuadrat minus sigma xi dikuadratkan per N minus 1. Oke, itu adalah beberapa pengertian dari kesalahan ya, dalam pengukuran. Kita cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.